Selamat datang dalam pertemuan Higher Education Leadership and Management, dan kali ini dalam topik External Collaboration Course Program 2014. Kita akan membicarakan bersama tentang dimensi manajemen kerjasama eksternal perguruan tinggi dalam modul 1A, 1B, dan 1C. Topik kita adalah membangun pola kolaborasi eksternal perguruan tinggi. Tampaknya sudah menjadi suatu pengetahuan untuk kita bersama bahwa tantangan besar sekaligus peluang bagi perguruan tinggi di Indonesia adalah bagaimana menjadi institusi tangguh untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional melalui Tridharma perguruan tinggi. Untuk itulah topik yang kita bahas sekarang ini kita tampilkan bersama dan kita pelajari bersama untuk bersama-sama tumbuh bersama dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Berikut ini adalah gambaran tentang kondisi perguruan tinggi di Indonesia. Kondisi perguruan tinggi kita di Indonesia itu, kita telah terbiasa bekerja sama melalui berbagai macam konsorsium, melalui berbagai macam forum, dan perguruan tinggi kita senantiasa berorientasi pembangunan nasional yang ini mungkin tidak selalu dimiliki oleh perguruan tinggi di negara yang lainnya. Kemudian kita juga memiliki kekuatan adanya keinginan untuk tumbuh bersama antar perguruan tinggi di Indonesia. Namun demikian, beberapa kelemahan masih kita jumpai di perguruan tinggi kita. Misalnya saja, infrastruktur pendukung tata kelola dan Tridharma perguruan tinggi perlu dikembangkan lebih baik dalam sistem korporasi yang akuntabel. Kemudian, kualitas perguruan tinggi kita dalam hal ini dalam menyelenggarakan manajemen yang berbasis KAFU atau Quality Assurance for Universities belum sepenuhnya diterapkan. Namun demikian, kita memiliki peluang yang sangat besar untuk mencapai kemajuan bersama. Dalam hal ini kita berada di suatu negara sebagai bagian dari The Rise of the South dengan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat dan paling stabil menurut beberapa laporan. Di samping itu, kekayaan alam kita yang berlimpah juga merupakan satu hal yang menjadi peluang bagi perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian kita memiliki tantangan di samping peluang, yaitu segera mulainya pasar tunggal ASEAN dan globalisasi yang telah berlangsung yang tentu saja akan mengubah berbagai macam pola dan juga masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama eksternal merupakan suatu hal yang kemudian menjadi kunci dan bisa menjadi strategi lompatan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk mempercepat kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Tentu saja hal ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama internal yang juga terbangun dengan baik. Melalui kerjasama eksternal tersebut, kita akan mampu berbagi sumber daya manusia, berbagi keunggulan, berbagi fasilitas dengan mitra kita di luar institusi kita. Nah, oleh karena itu, kita akan bersama-sama mencoba untuk mendiskusikan dan mempelajari tentang bagaimana merencanakan dan mengembangkan kerjasama eksternal. Yang ini dapat kita download dari modul 1A. Di dalam modul tersebut kita akan bersama-sama mencoba untuk menggali bagaimana melakukan SWOT, analisis SWOT, ya. Jadi strength, weakness, opportunity and threat atas institusi untuk perencanaan dan pengembangan kerjasama eksternal. Berikutnya, kita akan bersama-sama mendiskusikan dan mempelajari bagaimana mengembangkan strategi untuk kolaborasi eksternal. Misalnya saja, bagaimana memilih fokus dan mengimplementasikan kerjasama eksternal. Karena sebenarnya kerjasama eksternal itu tidak selalu harus sesuatu yang wah begitu, tetapi sesuatu yang sudah ada di institusi kita, tetapi kita selama ini tidak pernah menyadarinya bahwa itu bisa kita kembangkan menjadi modal untuk kerjasama eksternal. Kemudian yang ketiga,
Quality Assurance for University untuk kerjasama eksternal, yaitu bagaimana kita dapat menerapkan siklus penjaminan mutu untuk kerjasama eksternal. Ini adalah modul 1 yang akan saya bawakan sendiri. Saya Ika Dewi Ana dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Gigi. Modul berikutnya juga masih akan saya bawakan dalam topik manajemen kemitraan berbasis hasil-hasil Tridharma perguruan tinggi serta manajemen risiko kerjasama. Ini penting sekali artinya karena kita seringkali harus bekerja sama, tetapi di balik kerjasama itu banyak sekali risiko-risiko yang harus kita perhatikan dan kemudian kita atur sehingga suatu kerjasama itu bisa berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bekerja sama. Oleh karenanya di modul 1B ini kita akan bersama-sama mencoba untuk mempelajari dan bersama-sama mengidentifikasi persoalan yang muncul terkait pengembangan kerjasama eksternal kelembagaan. Kemudian juga kita akan bersama-sama melakukan identifikasi butir-butir penting dalam pengembangan kerjasama eksternal di institusi perguruan tinggi. Kita juga akan melakukan diskusi dan juga akan mempelajari bersama-sama langkah-langkah manajemen risiko kerjasama eksternal yang meliputi manajemen risiko hukum, finansial, dan etika yang terkait dengan kerjasama. Kemudian berikutnya kita akan bersama-sama untuk mencoba untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana mengembangkan kesepakatan dan kesepahaman serta bagaimana mengembangkan perjanjian untuk mendukung kerjasama eksternal. Modul berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Hargo Utomo. Beliau adalah ahli manajemen dari Universitas Gadjah Mada, sekaligus beliau adalah Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Riset dan Hasil-hasil Tridharma di Universitas Gadjah Mada. Dr. Hargo Utomo akan menyampaikan tentang tata pamong universitas dan pengembangan jejaring akademik. Yang ini penting sekali untuk mendukung kerjasama eksternal. Dari modul 1C yang disampaikan oleh Dr. Hargo Utomo, harapannya setelah bersama-sama mendiskusikan dan mempelajari tata pamong universitas dan pengembangan jejaring akademik, maka kita semua akan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pamong baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tentu saja dalam kaitannya dengan pengembangan kolaborasi eksternal. Kemudian kita juga akan mampu menyusun kerangka pertautan dan jejaring akademik atau academic linkages and networking untuk menopang kinerja pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam hal ini tentu saja yang ada kaitannya dengan kerjasama eksternal. Inilah sebenarnya yang kemudian akan kita pelajari bersama, yaitu bagaimana kita dapat melakukan perencanaan dan pengembangan kerjasama dengan menerapkan analisis SWOT, kemudian mengembangkan fokus dan strategi kerjasama eksternal, kemudian bagaimana melakukan suatu siklus untuk penjaminan mutunya di dalam suatu tata pamong yang baik di perguruan tinggi untuk pengembangan kerjasama eksternal. Demikian modul ini kita susun untuk bersama-sama tumbuh dalam mengembangkan kerjasama eksternal sehingga kita dapat berkontribusi lebih baik bagi pembangunan nasional dan tentu saja untuk memperkuat institusi kita dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang saat ini sedang berlangsung dan sangat pesat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bersama sukses dalam mengembangkan kerjasama eksternal. Terima kasih.